Hai, teman-teman. Yuk, ikuti kisah seru dongeng legendaris dari negeri kita. Kisah si pahit lidah. Prolog, negeri di tepian Sungai Musi. Pada masa lampau, jauh sebelum peta bumi digambar, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Sumatera Selatan, terbentang negeri yang makmur di sepanjang aliran Sungai Musi. Negeri itu subur, tanahnya hitam kaya humus, hutan-hutannya lebat, dan sungainya penuh ikan yang gemuk-gemuk. Penduduknya hidup dari bertani, menangkap ikan, dan berburu di hutan. Namun, kehidupan di masa itu tak selalu damai. Selain manusia, hutan dan sungai dihuni makhluk-makhluk gaib, raksasa, ular naga, dan roh penunggu gunung. Mereka bisa bersahabat dengan manusia, atau menjadi musuh mematikan. Di sebuah dusun yang berada di kaki Bukit Siguntang, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal dengan nama Serunting, yang kemudian dijuluki si pahit lidah. Bagian 1 kelahiran dan masa kecil. Serunting lahir di tengah keluarga sederhana. Ayahnya seorang pemburu yang mahir memanah, sedangkan ibunya dikenal sebagai penenun ulung. Sejak bayi, Serunting memiliki tatapan mata tajam, seolah memahami sesuatu yang tak dimengerti bayi lain. Seorang dukun kampung yang menolong persalinan berkata kepada ibunya, "Anak ini kelak akan membawa nasib besar." Lidahnya tajam, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam kekuatan. Orang tua Serunting tak terlalu memahami maksudnya, tetapi mereka menganggap itu sebagai doa. Seiring bertambah umur, Serunting tumbuh menjadi anak yang kuat fisiknya. Ia gemar bermain di sungai, memanjat pohon, dan berkelana ke hutan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia sering tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang kemudian menjadi kenyataan, terutama bila ia mengucapkannya dengan marah. Pernah suatu hari, ia kesal karena seekor ayam tetangga mencuri padi yang dijemur ibunya. Serunting berkata sambil menunjuk ayam itu, "Andai kau jadi batu, tak akan kau makan padi lagi." Ajaibnya, ayam itu seketika berubah menjadi batu di depan mata semua orang. Kejadian itu membuat warga kampung terperanjat. Bagian 2 kesaktian yang tumbuh. Kemampuan Serunting tak berhenti di situ. Semakin ia tumbuh dewasa, semakin besar pula kekuatan lidahnya. Apapun yang diucapkannya dengan sungguh-sungguh, terutama saat marah, akan menjadi kenyataan. Lidahnya benar-benar pahit bagi siapa saja yang dimusuhinya. Oleh karena itu, warga mulai memanggilnya si pahit lidah. Namun, kekuatan itu adalah pedang bermata 2. Di satu sisi, ia bisa melindungi diri dan kampungnya dari ancaman makhluk buas. Di sisi lain, jika emosinya tak terkendali, ia bisa mencelakakan orang lain. Serunting mulai belajar mengendalikan amarahnya. Ia hanya menggunakan kemampuannya untuk melawan ancaman nyata, seperti saat sekelompok harimau liar menyerang kampung. Dengan teriakan, "Kalian jadi batu di sini!" Harimau-harimau itu seketika membeku menjadi batu, berdiri kaku di tepi hutan. Batu-batu itu konon masih ada hingga kini, dikenal sebagai batu harimau. Bagian 3, pertemuan dengan si mata 4. Di wilayah lain, hidup seorang sakti bernama si mata 4. Disebut demikian karena ia memiliki 2 pasang mata, sepasang di wajah, dan sepasang tersembunyi di belakang kepalanya. Ia adalah saudara ipar Serunting, karena menikahi adik perempuan Serunting. Awalnya, hubungan mereka baik-baik saja. Namun, persaingan muncul ketika keduanya berlomba menjadi orang yang paling disegani di wilayah itu. Perselisihan memuncak saat mereka berebut kepemilikan ladang di perbatasan desa. Si mata 4 menuduh Serunting menyerobot tanahnya, sementara Serunting merasa ladang itu miliknya karena ia yang pertama membuka lahan. Perdebatan mereka berujung pada tantangan duel kesaktian. Si mata 4 berkata, "Serunting, kita selesaikan ini seperti laki-laki. Siapa yang kalah,
harus meninggalkan desa. Serunting menerima tantangan itu. Pertarungan pun dimulai di sebuah lapangan luas, disaksikan warga. Bagian 4. Duel Kesaktian. Serunting mengucapkan mantra kutukan, berusaha mengubah si mata 4 menjadi batu. Namun, serangannya tak mempan, karena si mata 4 selalu menghindar berkat mata di belakang kepalanya. Sebaliknya, si mata 4 melepaskan serangan gaib berupa pusaran angin yang hampir menghantam serunting. Duel berlangsung lama hingga keduanya kehabisan tenaga. Pada akhirnya, si mata 4 berhasil melukai serunting dengan senjata rahasia. Serunting pun kalah. Sesuai kesepakatan, ia harus meninggalkan desa. Meski terluka hati dan tubuhnya, serunting menerima kekalahan dengan kepala tegak. Ia bertekad berkelana untuk mengasah ilmunya. Bagian 5. Pengembaraan. Serunting mengembara ke hutan-hutan lebat, gunung-gunung tinggi, dan sungai-sungai besar. Ia berguru kepada para resi sakti, belajar mengendalikan kekuatan lidahnya, dan menambah ilmu bela diri. Dalam perjalanannya, ia menyelamatkan desa-desa dari ancaman binatang buas dan makhluk halus. Setiap kali ia mengalahkan musuh, seringkali ia mengutuk mereka menjadi batu. Legenda-legenda di Sumatera Selatan yang menyebut adanya batu berbentuk manusia, kuda, perahu, bahkan desa yang membeku, konon berasal dari kutukan si pahit lidah. Bagian 6. Kembali ke kampung. Bertahun-tahun kemudian, serunting kembali dengan kesaktian yang jauh lebih hebat. Ia ingin menantang si mata 4 sekali lagi, namun kali ini bukan hanya karena ladang, melainkan untuk menguji siapa yang paling sakti. Pertarungan kedua pun terjadi, tetapi sebelum mereka saling melukai, datanglah seorang resi tua yang menghentikan mereka. Resi itu berkata, "Kesaktian kalian bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk melindungi rakyat dari ancaman yang lebih besar." Keduanya pun tersadar. Mereka berdamai dan sepakat menjaga wilayah Sungai Musi dari ancaman makhluk jahat. Bagian 7. Legenda yang tak mati. Si pahit lidah menghabiskan sisa hidupnya berkeliling, membantu desa-desa, dan meninggalkan jejak kutukannya yang menjadi cerita rakyat hingga kini. Batu-batu aneh di Sumatera Selatan, seperti batu raja, batu naga, batu harimau, semuanya diyakini adalah bekas ucapan sakti si pahit lidah. Ia menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Rakyat mengaguminya karena keberaniannya, namun juga berhati-hati agar tak membuatnya marah. Pesan moral. Kisah si pahit lidah mengajarkan bahwa kekuatan besar harus diimbangi dengan pengendalian diri. Lidah, meski tak bertulang, mampu membunuh atau menyelamatkan, tergantung bagaimana kita menggunakannya.